Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman. Alhamdulillah bi ni'matil uquwah. Alhamdulillah bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku dan sahabatku yang dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu lagi dengan saya Ustaz Rois yang insyaallah akan selalu istiqomah memberikan motivasi dan dakwah. Dan semoga dengan motivasi dan dakwah yang Ustaz Rois sampaikan bisa merubah keburukan menjadi sebuah kebaikan, dan tentunya kebaikan ini akan menjadi amal soleh kita, ladang surga kita besok di akhirat kelak. Saudaraku dan sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini Ustaz Rois akan menyampaikan sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang dahsyatnya sabar. Sabar, seringkali sahabatku semua mendengar kata sabar. Mungkin dari seorang ustadz, mungkin dari orang tua kita, mungkin dari tetangga kita, mungkin dari sahabat kita. Karena memang sabar itu mungkin mudah diucapkan dengan lisan, tetapi mungkin kita sangat sulit mempraktekkan sabar. Ayat motivasi di dalam Al-Quran yang membuat kita semakin bisa mengelola sabar kita, dan Allah memberikan contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Ingat, inilah poin bahwa kalau kita bisa menjadi orang-orang yang sabar, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tidak mudah memang mengelola hati kita ini menjadi hati yang sabar. Karena menjadi orang yang sabar tentu tidak mudah. Tetapi mari kita semua mencoba menjadi orang-orang yang sabar. Sabar dalam mendidik anak kita. Sabar dalam mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Sabar dalam menerima ujian yang diberikan Allah kepada diri kita. Sabar ketika kita dicela oleh orang lain. Sabar ketika kita diberikan sebuah kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya kekayaan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketenaran, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya mengelola hati ini untuk menjadi hati yang sabar, hati yang selamat dari dunia dan akhirat. Maka jadikanlah Anda, pribadi Anda, menjadi orang-orang yang sabar. Yuk kita tengok kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, yang dimana dengan kesabaran beliau tidak memiliki anak, tetapi alhamdulillah Allah memberikan anak, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang dimana beliau adalah nabi sekaligus anak Nabi Ibrahim yang solih dan berbakti kepada orang tuanya. Saking berbaktinya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah menyembelih, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, jika itu adalah perintah dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah, ayah atau abi. Maka mendidik anak yang soleh perlu sebuah kesabaran. Mendidik anak menjadi seorang penghafal Al-Quran juga butuh kesabaran. Dan diingatkan di firman Allah tadi di surat Al-Baqarah ayat 152, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka jangan berkecil hati dalam hidup ini dan selalu istiqomah dalam bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menghadapi cacian, dan selalulah istiqomah dalam menjalankan hal-hal kebaikan dalam dunia ini sehingga bisa menjadi sangu kita besok di akhirat kelak. Dan ingat, sabar itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Salah satu ulama yang besar, ketika beliau sudah lelah dalam menuntut ilmu, ketika dia pulang melihat setetes air yang menetesi sebuah batu, tetapi Allah memberikan hidayah kepada seorang hambanya dengan sebuah tetesan batu, tetesan air yang menetesi batu itu. Maka dia berpikir, maka dia harus lebih sabar dalam menuntut ilmu, dan karena kesabaran itulah dia menjadi seorang ulama yang besar, yang tersohor di masa itu. Masih banyak kisah-kisah yang sebenarnya bisa kita ambil contoh dalam kehidupan kita, termasuk contoh kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, dalam mencontohkan akhlakul karimah kepada orang-orang yang membenci dia, yaitu dengan sifat sabar. Maka dasarnya sabar ini bisa merubah kehidupan kita menjadi hati yang tenang, hati yang selalu damai. Karena apa? Meyakini Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Tidak banyak, mohon bantuannya kepada saudaraku dan sahabatku. Subscribe, like, dan komen. Dan tentunya semoga saudaraku dan sahabatku di luar sana selalu diberkahi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa'i salamah, berjumpa lagi di lain waktu dan di waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.